bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, Ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur hidupku. Shalom jemaat Tuhan dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bergabung dan juga berjumpa kembali di dalam persekutuan doa keluarga muda GKJ Nusuan. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul dan juga bertemu meskipun secara virtual hari ini. Saya berharap semoga setiap teman-teman yang ada di rumah, keluarga yang ada di rumah selalu dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan yang daripada Tuhan. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mengawali persekutuan kita hari ini, mari kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan memujikan Kidung Jemaat 18 Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari saudara yang terkasih, kita akan sama-sama mengawali persekutuan doa hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita hantarkan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu, cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu, keselamatan yang senantiasa kami boleh rasakan sampai hari ini Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih Kau berikan kesehatan, masih Kau berikan keselamatan dan penyertaan-Mu sungguh nyata di dalam setiap keluarga. Kalau sebentar Tuhan kami hendak mengawali setiap persekutuan doa kami hari ini Tuhan. Biarlah di setiap rumah dipenuhi oleh puji-pujian akan nama-Mu. Biarlah di setiap rumah dipenuhi oleh rasa haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh pada hari ini Tuhan merasakan betul dan merasakan benar bahwa Tuhan Allah yang akan hadir di setiap rumah-rumah. Tuhan jagai Tuhan persekutuan doa yang akan kami mulai hari ini. Biarlah Engkau buka hati kami, buka setiap pikiran kami, buka setiap telinga kami Tuhan. Sehingga kami mendapatkan setiap roti hidup dan air hidup yang baru yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai persekutuan doa hari ini. Haleluya, amin.
Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mau sama-sama siapkan setiap hati kita. Mari kita mau datang lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan sama-sama memujikan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Mas Triarsanto. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan lebih lagi. Shalom, berbahagia saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam persekutuan doa keluarga muda GKJ Nusuan. Komunitas yang sungguh sangat menarik. Kemarin saya tanya yang dimaksud muda ini apakah usia pernikahannya atau usia orangnya. Ternyata ada beberapa dua hal, usianya juga, kemudian juga pernikahannya juga. Berarti kita seumuran. Saya baru 15 tahun, akan 15 tahun menjalani hidup berkeluarga. Ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa, saya antarkan. Segala puji syukur kehadirat Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Segala kebaikan ada padamu dan segala kebaikan yang ada padamu itu boleh kau curahkan kepada hidup dan kehidupan kami berkeluarga saat ini Tuhan. Engkau Allah yang selalu hadir di dalam setiap kesulitan kami, bahkan Kau yang Allah yang selalu hadir di dalam sukacita kami. Sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami untuk berjalan sendiri. Itu menjadi berkat kami yang sungguh luar biasa yang kami dapati di dalam hidup Tuhan. Dan ketika kami menoleh ke belakang, kami banyak mendapati kebaikan-kebaikan Tuhan yang hadir di dalam hidup itu. Dan kami punya semua kelengkapan untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh damai sejahtera. Dan hari ini pun Tuhan kami ingin Kau boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk kami belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti. Dan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan sembunyikan segenap kelemahannya di balik salib-Mu.
Ampuni segenap dosa serta kesalahan kami. Hanya dalam nama putramu, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, keluarga muda dewasa, hari ini ada 2 firman yang diberikan kepada kami untuk kita akan belajar bersama. Yang pertama dari Efesus 5 ayat 22 dan Efesus 6 ayat 4. Yang demikian firman Tuhan. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kemudian Efesus 6 ayat yang keempat, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan, menaruhnya dalam hati dan pikiran, dan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Amin. Baiklah teman-teman, karena kita seumuran, kita akan ngobrol saja begitu ya. Kita akan belajar untuk rileks. Kalau panjenengan semua pergi ke tempat saya, jam 5 pagi, yang lewat depan rumah saya, jenengan akan mendengarkan paling tidak ada suara gitar yang sangat lirih. Kemudian sayup-sayup mungkin panjenengan akan mendengarkan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ya, itu salah satu lagu favorit dari keluarga kami. Ya, saya, istri saya, dan 1 orang anak saya. Setiap pagi, setiap jam 5 pagi, kami mencoba saling membangunkan. Kemudian kebetulan saya sedikit bisa main gitar, walaupun kunjinya C, F, G, C, F, G, C, F, G, dan kita akan menyanyi bersama. Kadangkala saya yang bertugas mimpin pujian. Ketika main gitar, kemudian menyanyi, meresapi lagu itu dengan sangat, tak terasa kadangkala, air mata kadangkala meletes di pipi, meleleh, set, nyanyi dengan sungguh. Anak saya di sebelah, masih angop nyanyi nih. Nyanyi haleluya. Jam 5 pagi. Kadangkala istri saya juga begitu. Pada waktu dia yang mimpin pujian, saya yang nyanyinya. Nyanyi. Ya, tapi keindahan terjadi di sana. Kami bertiga menyanyikan lagu Tuhan dan bersaat teduh di sana. Ini menjadi kebutuhan siapa? Apakah menjadi kebutuhan Tuhan? Bahwa kami harus datang dan memuji Tuhan? Bukan. Ini menjadi kebutuhan kami sekeluarga, bahwa kami akan melakukan perjalanan yang panjang di dalam kehidupan keluarga kami. Dan kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh pengawalan Tuhan, kita butuh Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, supaya boleh menguatkan kami setiap saat. Dan harapan kami, Tuhan menolong sampai kepada finishnya, sampai kepada akhirnya nanti. Hal ini sama dengan keinginan dari Rasul Paulus ketika mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus pada waktu itu adalah jemaat yang masih sebagian menyembah dewa Artemis, ataupun juga menyembah kaisar yang dianggap sebagai dewa. Ya, jadi jemaat pada saat itu dia terhimpit keyakinannya oleh penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh masyarakat umum itu. Karenanya Paulus mengingatkan kepada jemaat Kristen di sana, orang percaya di sana untuk selalu percaya kepada Tuhan. Selalu percaya kepada Bapa yang dikenal di dalam nama Tuhan Yesus. Paulus mengingatkan supaya Tuhan Yesus itu menjadi center, menjadi pusat dari kehidupan jemaat di Efesus. Teman-teman sekalian, firman Tuhan hari ini dari Efesus tadi dikatakan ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suami-suamimu seperti kepada Tuhan. Mungkin sebagian dari istri-istri akan berkata, bagaimana? Gusti ki pripun to Gusti? Aku kon tunduk kepada suamiku. Sementara suamiku tiap hari malam kerjanya cuma nongkrong di wedangan loh Gusti. Hah? Tiap malam cuma ngobrol sama teman-temannya,
segengnya membicarakan hobi-hobinya. Lah kok aku disuruh tunduk kepada suamiku seperti kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang sangat mustahil bagi saya, Nu Gusti. Mungkin sebagian istri-istri akan berkata begitu. Coba kita tengok istri-istri kita, ya. Ketika dia mulai mengandung, perutnya semakin membesar dan ada 20 kilo kurang lebih bebannya bertambah. Tiap pagi dia gendong itu selama 9 bulan. Bapak-bapak kalau mau coba boleh, ya. Pakai ransel di depan 20 kilo dibawa terus kemana-mana. Rasanya seperti apa? Ya. Itu yang dilakukan oleh istri-istri kita. Ketika bayi yang dikandung ini mulai bergerak, berulah, tendang deng, lambungnya kena. Oh, bapaknya seneng. Anak saya beraktivitas, ibu susah. Lambungnya ketendang sama anaknya. Dan dia harus merasakan sakitnya yang luar biasa. Belum lagi ketika dia lahir, harus menahan, harus berjuang seperti akan mati. Sementara suaminya mungkin enak-enak, ongkang-ongkang. Ya, bagaimana perasaan seorang ibu, seorang istri disuruh tunduk kepada suami yang demikian. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah kepada anak-anakmu. Bapak Ibu, kawan-kawan, suatu kali ketika saya pulang ke rumah bersama istri saya dapati surat di bawah pintu rumah saya. Kemudian saya ambil surat itu, saya baca. Di sana tertulis, akan kubunuh kamu dan seluruh keluargamu, karena kamu telah menyakiti hatiku. Dan lucunya di situ ada tanda tangan si penulis. Saya tidak sebut namanya. Bla 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 bla. Saya dari istri kaget, loh, ini ada apa ini? Ternyata yang menulis surat itu adalah seorang anak SD kelas 3. Dan dia mampu menulis surat yang demikian dahsyat. Perkaranya adalah dia jodohan sama anak saya. Anak saya juga waktu itu kelas 3. Ya. Kemudian kami bawa surat ini kepada orang tua anak tersebut dan kita membicarakannya. Ini anak, ibu, bapak, mohon maaf sekali. Putra panjenengan nulis yang seperti ini. Heran kami, anak yang kelas 3 SD itu sudah mempunyai sakit hati yang luar biasa. Ya, entah penyebabnya, tapi dia ketika hatinya sakit, dia mampu menciptakan kata-kata yang sungguh luar biasa. Kalau kita bercermin dari sebuah kejadian, Isabel Agusman, ya, tahun 2013, ibunya ditikam sampai beratus-ratus kali di bagian wajah dan leher. Itu hanya karena selama hidupnya dibikin sakit hati sama orang tuanya. Orang tuanya yang bercerai menyebabkan dia sakit hati dan dia rela melakukan itu semua. Dampaknya dahsyat ketika anak-anak kita mengalami sakit hati. Gambaran tentang Allah, gambaran tentang orang tua itu hilang di dalam pikirannya. Ya, dan ia mampu, seorang anak yang sakit hati mampu melakukan apapun. Teman-teman, saya berpikir ketika kita akan sampai di rumah Bapa sendirian, seorang Bapa ketika melangkah ketemu dengan Tuhan Yesus sendirian, maka akan ditanya sama Tuhan Yesus, kenapa kamu datangnya sendirian? Mana istrimu? Mana anakmu? Tuhan, Bapak ini yang ketemu Tuhan Yesus. Wah, istri yang kau berikan kepadaku itu sungguh-sungguh cerewet ya Tuhan. Yakin, aku mulai bangun tidur, sudah diceramahi. Aku berangkat kerja, sudah diceramahi. Aku pulang kerja, aku juga diceramahi. Bahkan aku mau tidur malam pun aku diceramahi. Ketoknya Tuhan, istri yang kau berikan padaku itu tidak cocok untuk aku. Apa kata Tuhan? Dulu kamu minta diberkati pernikahanmu. Sekarang kamu harus sampai di sini bersama keluargamu. Istrinya juga datang, Tuhan, loh mana suamimu? Suami yang kau berikan itu Tuhan, males ora umum. Yang lainnya bekerja, dia hanya duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di wedangan, ketemu dengan temannya, membicarakan hobinya, yang bla bla bla, dan akhirnya tidak menghidupi kami.
Rasa-rasanya dia juga bukan suami yang tepat untuk saya Tuhan. Anaknya genti teko. Tuhan, lah mana orang tuamu? Orang tua yang kau berikan kepadaku itu Tuhan, sungguh-sungguh apa ya, bangsat Tuhan. Dia melukai hatiku tiap hari. Aku dikatain anak bodoh, aku dikatain anak kurang pintar, aku mengerjakan ini salah, aku disuruh mengerjakan itu juga salah, aku dipaksa untuk memenuhi cita-cita yang diharapkan oleh orang tua aku tidak bisa memilih apa yang aku sukai. Sungguh orang tua itu mengecewakan. Kira-kira itu bukan orang tua yang tepat untukku Tuhan. Iya Tuhan menghadapi hal ini. Bapaknya teko mengeluh. Istrinya teko mengeluh. Anaknya datang mengeluh. Seakan-akan tidak ada harmoni di dalam keluarga. Harmoni adalah kerjasama atau kebersamaan beberapa orang yang menghasilkan keluhuran. Itu harmoni. Ayah ketemu dengan, coba perhatikan ini, ayah ketemu dengan Allah di surga. Ibu ketemu dengan Allah di surga. Anak ketemu dengan Allah yang di surga. Kunci dari harmoni itu, kunci pertemuan dengan ayah, ibu, anak adalah Bapa di surga. Semuanya menuju ke sana, seperti jemaat di Efesus. Ya, kesatuannya adalah Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Menjadi kepala siapa? Tuhan Yesus. Ketika kita menghendaki harmoni di dalam keluarga kita, satu-satunya cara adalah menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Tidak bisa tidak, karena harmoni itu adanya cuma di dalam Tuhan. Bapak datang kepada Tuhan, ibu datang kepada Tuhan, anak datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya mendatangkan Tuhan terhadap keluarga kita? Itu sesuatu bahasa yang abstrak. Iya coba. Apakah kita datang Tuhan datang lewat pintu dan masuk duduk bersama kita? Ada satu yang menarik yang diajarkan. Buatlah mezbah doa untuk keluarga. Sediakan waktu untuk bapak, ibu, anak. Duduk bareng, puji Tuhan bareng, dan berdoa bareng. Bapak mendoakan anak dan ibu mendoakan bapak dan anak mendoakan kedua orang tuanya. Maka harmoni di dalam keluarga akan tercipta. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan keluarga menjadi mudah, tapi bersama harmoni dengan keluarga, semuanya akan dapat diatasi. Ada satu cerita dari seorang teman saya, anaknya kuliah di Jogja. Kemudian telepon, ibu, nak, ada apa nak? Ibu, iya ibu, di sini ada apa? Ibu, ibu dengarkan kamu sayang. Dia bilang, ibu, aku hamil. Ibunya bagaikan tersentak listrik kilat, jedar. Mulai darah, mungkin dia memanas. Anaknya yang dikuliahkan di Jogja, telepon dan membawa kabar dia hamil. Bagaimana bisa dirasakan perasaan seorang ibu yang demikian? Tapi karena harmoni, keluarga itu punya ruang doa bersama, jam doa bersama, kuasa Tuhan boleh menguasai hatinya. Dia cuma bilang, anakku, aku tetap sayang kamu. Kita nyanyi yuk. Akhirnya mereka ditelepon berdua nyanyi. Saya agak lupa ingat lagunya, tapi kelihatannya lagu dari Kidung Jemaat nomor berapa saya lupa. Tapi mereka berdua nyanyi. Dan akhirnya mereka mampu mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Teman-teman, perjalanan keluarga kita masih jauh, ya. Kita masih muda. Kita harus menjalani perjalanan menjadi tua dan setelah itu sampai finish. Ya. Harmoni di dalam keluarga harus kita ciptakan bersama. Istri-istri, bagaimanapun suami keadaannya, itulah yang dipilihkan Tuhan untuk kita. Kita sudah memintakan berkat di pemberkatan dulu.
Ingat-ingat itu. Suami-suami, jangan sampai engkau dukakan hati anak-anakmu, karena hati anak yang sakit hati, sungguh dia mampu melakukan apapun. Ya, dan hingga sampai saatnya nanti, ketika kita masuk garis finish, ketemu dengan Tuhan, kita akan gandeng. Ini istriku, ini anak-anakku. Dan kita akan berbangga di hadapan Tuhan. Tuhan, aku masuk garis finish bersama dengan mereka. Bukan karena hebatku, bukan karena kuatku. Tetapi karena Engkau yang menjaga aku di dalam harmoni keluargaku. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kehadirat Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Engkau Allah yang sungguh baik terhadap kehidupan kami. Engkau yang telah mengajarkan kami, Engkau lah yang telah mempertemukan kami dengan pasangan hidup kami. Dan Engkau yang telah mengarungi, menjagai perjalanan keluarga kami hingga sampai detik ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Baik ketika kami meminta Engkau untuk menjagai kami, ataupun ketika kami lalai untuk datang kepadamu, namun kasih setiamu selalu boleh hadir di dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar akan harmoni Tuhan. Bagaimana di dalam keluarga kami terjadi harmoni yang indah, suami, istri, dan anak-anak kami. Itu semuanya tak lepas hanya dengan hadir-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Untuk itu kami mengundang selalu Tuhan boleh hadir menjadi kepala bagian dari keluarga kami. Menjadi tempat perlindungan kami. Menjadi tempat sandaran hidup kami. Dan menjadi pelindung untuk kami menjalani hari-hari kami berkeluarga. Terima kasih kami aturkan kepadamu Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga muda di GKJ Nusuan ini. Biarlah terberkati, biarlah dijagai di dalam kehidupan bersama keluarganya. Oleh karena kebaikan-Mu. Ampuni segenap dosa serta kesalahan kami, hanya dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Mas Tri yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa setiap keluarga yang ada di rumah diberkati oleh setiap penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Mas Tri. Semoga Tuhan senantiasa memberkati pelayanan dan juga keluarga Mas Tri ya. Saat ini tiba waktunya untuk setiap kita menyampaikan setiap persembahan. Mari saudara yang terkasih, di setiap rumah-rumah kita akan persiapkan setiap persembahan kita. Kita akan mempersembahkan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pengiring persembahan. Pada hari ini kita mau sama-sama pujikan lagu dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ini adalah persekutuan doa ya. Jadi mari kita akan sama-sama mempersembahkan setiap persembahan yang sudah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan melalui berdoa. Dan saat ini saya ajak untuk setiap keluarga yang ada di rumah, kita akan menyampaikan doa syafaat kita, doa syukur kita, doa keluarga, bahkan doa pribadi kita ke hadapan Tuhan. Mari di setiap rumah-rumah kita boleh sama-sama datang ke hadirat Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu, cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan setiap harinya Tuhan. Bahkan ketika hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, kami percaya ini semua bukan karena kekuatan atau kehebatan kami. Ini juga bukan karena kebetulan ya Tuhan, tapi ini semua hanya karena kasih karunia-Mu saja yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh Kau mampukan, Kau izinkan untuk memberikan persembahan. Persembahan ini Tuhan, ini juga bukan hasil jerih payah kami saja Tuhan, tapi ini semua karena pemberian-Mu. Maka dari itu kami berdoa Tuhan, biarlah setiap persembahan yang kami kumpulkan ini
boleh menjadi berkat, tidak hanya bagi orang-orang sekeliling kami, tapi juga untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberi persembahan. Tuhan, bukakan setiap tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, supaya berkat jasmani dan berkat rohani itu boleh tercurah untuk setiap kami. Kami tahu kami hanya saluran berkat-Mu Tuhan, dan biarlah setiap kami yang memberikan persembahan ini boleh semakin hari semakin Kau sadarkan akan setiap berkat-Mu yang tidak pernah ada habisnya, dan ini bagian kami untuk memberkati orang lain Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami hendak menyampaikan setiap doa syukur dan syafaat kami. Yang pertama, kami rindu berdoa Tuhan untuk gereja kami tercinta GKJ Nusuan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, meskipun berbulan-bulan Tuhan, kami melalui masa pandemi ini dengan sulit Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa gereja kami GKJ Nusuan Tuhan di masa pandemi ini justru merasakan semakin hari semakin melekat dan Kau ikat di dalam kasih-Mu. Kami melihat Tuhan betapa kami saling bergotong royong, menolong dan membantu satu sama lain Tuhan. Kami berdoa memberkati gereja kami tercinta GKJ Nusuan ini Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang bertahta dan menjadi Tuhan bagi gereja kami. Kami berdoa biarlah gereja kami boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang memerlukan, bahkan bagi orang-orang di sekeliling lingkungan gereja kami, bahkan bagi kota dan bangsa kami. Gereja kami boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kami berdoa memberkati juga Tuhan setiap Bapak dan Ibu pendeta yang menggembalakan gereja kami Tuhan. Berdoa untuk Ibu Tias, berdoa untuk Bapak Eko dan Pak Andreas Tuhan. Tuhan Allah sendiri yang memberikan setiap hikmat, marifat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk menggembalakan setiap kami. Jagai keluarga mereka, berkati pelayanan mereka agar bisa menjangkau lebih banyak orang Tuhan. Kami juga rindu berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang kami tahu hari-hari ini juga sedang melalui masa-masa yang sulit karena pandemi dan karena ada demonstrasi kemarin Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami percaya bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah sendiri yang menjaga bangsa kami. Engkau Allah penjaga bangsa Indonesia. Tuhan, berkati pemerintahan yang saat ini memerintah di bangsa kami. Berkati dari jajaran presiden, jajaran eksekutif, legislatif, menteri-menteri, anggota-anggota DPR, bahkan sampai ke pemerintahan yang paling bawah Tuhan, ketua RT, RW, kelurahan, kecamatan, semuanya Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat dalam mereka memimpin Tuhan, sehingga boleh menjalankan proses kepemimpinan di bangsa kami dengan penuh hikmat dan penuh kebijaksanaan. Tuhan, kami juga berdoa kalau hari ini kami masih melihat bangsa kami Tuhan sangat berjuang dengan kondisi pandemi COVID-19 ini yang belum kunjung usai. Tuhan, kami berdoa sembuhkan bangsa kami Tuhan, jagai setiap keluarga demi keluarga, jagai kota demi kota Tuhan, sehingga kami boleh melihat kesembuhan, tidak hanya kesembuhan secara rohani, tapi kesembuhan secara jasmani itu turun dan hadir untuk bangsa kami. Tuhan Allah, jagai bangsa kami Tuhan, agar terlepas dan terhindar dari mara bahaya dan sakit penyakit yang terus-menerus ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berkesempatan untuk berkumpul dengan saudara kami dan juga keluarga kami di dalam persekutuan keluarga muda GKJ Nusuan. Hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ajak untuk keluarga yang ada di rumah selama 1-2 menit ke depan, mari naikkan setiap doa pergumulan keluarga saudara masing-masing. Mari silahkan saudara boleh menaikkan setiap doa keluarga di rumah saudara masing-masing saat ini. Ya Tuhan Allah, inilah doa pergumulan keluarga kami. Terakhir kami berdoa Tuhan memberkati keluarga kami Tuhan. Dan juga setiap hal yang kami lalui, hal yang kami doakan, hal yang kami saat ini sedang bergumul Tuhan. Kiranya Tuhan Allah sendiri yang memampukan kami dan keluarga kami melalui pergumulan ini dengan lancar, dengan baik dan dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sehingga kami percaya tidak ada satupun masalah yang kami tidak bisa selesaikan dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya ada Yesus yang ada di tengah-tengah keluarga kami, maka kami percaya juga bahwa tidak ada yang mustahil untuk kami selesaikan.
Ya Tuhan Allah, inilah Tuhan setiap doa syafaat kami. Tuhan ampuni Tuhan kalau di dalam kami berdoa dan di dalam kami bersekutu hari ini banyak sekali dosa yang terselip, banyak sekali kesalahan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan Allah yang membasuh dosa kami Tuhan, menggantikan setiap hidup kami dengan hidup yang baru. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami landaskan setiap doa, syukur dan syafaat ini ke dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Terima kasih ya Tuhan. Hai di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan dan kita telah mendengarkan firman Tuhan juga. Dan ini waktunya untuk kita kembali ke rumah masing-masing dan menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai keluarga di dalam Tuhan. Dan agar kita dimampukan untuk melakukan tugas itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan lagi. Besar anugerah-Mu, kita akan pujikan refrennya saja agar kita bisa dimampukan Tuhan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Demikianlah persekutuan doa keluarga muda GKJ Nusuan. Selamat menjalani kehidupan selanjutnya, saudara yang terkasih. Tetap sehat, tetap di rumah saja, dan Tuhan Yesus memberkati.